A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini kembali kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati memohon kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, bening, hati yang bersih, hati yang tulus dan ikhlas, agar dapat bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah, kita diberikan lagi kesempatan untuk dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah anugerahi, Allah fasilitasi kita dengan Allah memberikan nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita semua bersama orang-orang yang kita kasihi sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam setiap pagi dalam kebersamaan seperti ini, kita berupaya beristiqomah di jalan Allah, melaksanakan salah satu titah Allah dalam upaya kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, yaitu selain melaksanakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berbuat baik, seraya berupaya pula meningkatkan kualitas dan kuantitas kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini dengan melaksanakan continuous improvement itu. Maka kita pun melaksanakan titah yang ketiga, yaitu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Maka yang kita laksanakan setiap pagi sejak awal kita melaksanakan ngaji bareng online ini adalah nasihat yang paling utama yang diberikan antara seorang mukmin dengan seorang mukmin lainnya, atau seorang mukminah dengan mukminah lainnya, adalah saling ingat mengingatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita lakukan adalah setiap pagi sama-sama kita saling ingat mengingatkan untuk sama-sama kita menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama itu. Itulah nikmat iman dan Islam. Dan sejatinya hanya dengan berbekalkan nikmat iman dan Islam, maka insya Allah kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kegiatan yang telah kita laksanakan selama beratus-ratus hari ini, setiap pagi kita berkumpul dan berhimpun di forum ini, semoga benar-benar menjadi kegiatan pertama
Langkah pertama dan utama kita di dalam menelusuri perjalanan kehidupannya, insya Allah kita laksanakan pada hari ini dan esok. Seraya kita memohon kepada Allah, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Seraya berharap pula tentunya, selain diberikan kemudahan di dalam kita berkumpul, berhimpun, saling cinta mencintai semata karena Allah, kemudian kita pun membaca satu persatu melalui setiap huruf kata dan ayat yang terhimpun di dalam Al-Quran. Semoga Allah tidak saja memberikan kemudahan di dalam membaca atau melantunkannya, namun dengan segala keterbatasan yang ada pada setiap diri dan pribadi kita semuanya, kita memohon pula semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk dapat menelusuri, memahami pesan-pesan yang terkandung dalam setiap ayat yang kita baca itu. Dan semoga Allah berikan kesan yang sangat mendalam. Seraya berharap semoga semuanya menjadi bagian dari hikmah, hidayah dan inayah yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Dan semoga kita pun beristiqomah pula untuk menjadikannya sebagai petunjuk, sebagai lentera penerang jalan bagi kita semuanya. Beristiqomah kita jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah telah memerintahkan kepada kita semuanya, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah pada tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan terpecah belah dan jangan tercerai-beraikan. Tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saja kita dipersatukan dalam persaudaraan karena Allah, namun yang paling utama lagi adalah kita memohon kepada Allah jangan kita memisahkan antara segala sesuatu yang terkait dalam kehidupan dunia ini dengan segala sesuatu yang ingin kita songsong di dalam kehidupan akhirat nanti. Tidak terpisahkan kehidupan dunia dan akhirat pada hakikatnya. Dikarenakan apa yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan dunia inilah yang atas izin dan rahmat Allah akan menentukan bagaimana perjalanan kehidupan kita di akhirat nanti. Maka sebagaimana doa yang selalu kita hantarkan dalam kesendirian ataupun dalam kebersamaan, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita memohon kepada Allah untuk mendatangkan bagi kita semuanya segala kebaikan dalam kehidupan dunia dan segala kebaikan pula dalam kehidupan di akhirat nanti. Seraya kita memohon waqina adzabannar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dari azab api neraka itu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya, pemimpin para nabi dan rasul dan sekaligus penutup nabi dan rasul yang telah Allah utus ke muka bumi ini. Betapa hanya keteladanan yang kita dapati dalam diri dan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwa mengikutinya menjadi kunci dibukakannya pintu rahmat Allah serta pintu ampunannya untuk kita semuanya. Maka apabila kita mengalami kegalauan di dalam kehidupan ini, atau merasa bahwa hidup ini banyak permasalahan yang dihadapi, maka bersama-sama kita menelisik, jangan-jangan kita belum mengikuti sepenuhnya atas apa yang telah disampaikan dan diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan begitu jelasnya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita semuanya, dan selalu kita sampaikan hampir setiap pagi dalam forum ini. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau seandainya kalian mencintai Allah, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada kita, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan menghamparkan cintanya untuk kita, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Bukankah kita bisa mendapati di dalam ayat ini bahwa
kecintaan kepada Rasulullah adalah merupakan kunci utama di dalam kita bisa seksama, di dalam mengikuti keteladanan yang telah diwariskannya. Dan ketika kita bisa mengikutinya, maka kecintaan Allah akan dibukakan untuk kita semuanya. Dan bukan hanya cinta, tetapi Allah akan ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Nah, bukankah kita bisa mendapati dalam kehidupan ini, Bapak dan Ibu? Boleh jadi kita mencintai seseorang, tetapi boleh jadi kita masih menyimpan segala dosa dan kesalahannya, atau segala sesuatu yang telah diperbuatnya. Maka belum sempurna ini. Allah mengajarkan kepada kita, bukan hanya mencinta, tetapi memaafkannya. Maka mudah-mudahan kita menjadikan forum ngaji bareng online setiap pagi ini, Bapak Ibu sekalian. Bersama-sama kita memohon kepada Allah agar kita diringankan ketika kita berada di padang mahsyar nanti. Ketika kita berada dalam prosesi hisab itu. Salah satu hal yang kita memohonkan kepada Allah adalah agar kita tidak terlalu banyak ditanya di dalam kesempatan seperti itu. Maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah selain kita berupaya memupuk cinta dan berjuang untuk menghadirkan cinta. Cinta semata karena Allah di dalam kebersamaan dan persaudaraan kita pada forum ini. Dan dalam dimensi yang seluas-luasnya, seraya pula kita memohon kepada Allah, semoga Allah ringankan di dalam diri ini untuk membukakan pintu maaf kepada siapapun yang kita rasa telah berbuat sesuatu yang boleh jadi menyakiti ataupun melukai hati kita semuanya. Mudah-mudahan dengan setiap hari kita menyampaikan kepada Allah, ya Allah, seandainya pun ada orang yang telah berbuat tidak baik kepadaku, ada seseorang boleh jadi melalui apa yang dilakukannya, maka aku sampaikan kepadamu, ya Allah, aku hapuskan, aku maafkan segala dosa dan kesalahannya. Maka mudah-mudahan dengan cara demikian paling tidak salah satu elemen yang bisa dihadirkan di dalam kita di padang mahsyar nanti sebagai saksi. Maka mudah-mudahan dengan cara kita menghapuskan dan memaafkan segala dosa dan kesalahan, maka kita tidak akan diminta sebagai saksi atas kesalahan orang lain yang telah dilakukan kepada diri kita semuanya. Maka betapa indahnya Bapak dan Ibu atas tuntunan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Berupaya kita menghadirkan dan memupuk cinta, dan berupaya pula kita menghapuskan segala dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan merahmati kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini, di dalam apa yang kita dapati, di dalam ikhtiar kita untuk semakin mencintai Rasulullah SAW dengan menelusuri perjalanan kehidupannya. Sebagaimana Allah sampaikan bahwa sesungguhnya dalam keseharian kita, Allah selalu hadirkan simbol-simbol, tanda-tanda, pesan-pesan, dan pembelajaran mau'idhah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Pada setiap peristiwa, sebagaimana Allah telah menegaskan, fa inna ma'al usri yusra, bahwa pada setiap satu kesulitan yang Allah berikan, maka Allah akan hamparkan begitu banyaknya kemudahan dan hikmah bagi kita semuanya. Sebagaimana yang kita dapati dalam pengalaman sakitnya Ibu Susi di Jambi itu, Ibu sekalian, bahwa betapa berhari-hari harus mengalami perawatan di sana. Namun kita bisa melihat bahwa di dalam perjalanan dan perawatan itu sendiri muncul pahlawan-pahlawan, muncul orang-orang yang tanpa pamrih telah memberikan pertolongan kepadanya. Bagaimana kita bisa mendapati dalam forum ini sosok saudara kita, bagaimana beliau, Pak Filius, hadir tiba-tiba. Dan kemudian kita bisa mendapati di apa yang disampaikan oleh Ibu Susi, Ibu Tati, peserta ngaji bareng online ini pun hadir mengulurkan tangannya, memberikan bantuannya. Dan betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Karenanya Rasulullah selalu dicintai. Rasulullah mengutamakan hadir, baik secara fisik, terutama moralnya, ketika seseorang itu berada dalam ujian di dalam kehidupannya. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka sesungguhnya apabila kita betul-betul istiqomah di dalam mengikuti Rasulullah SAW, maka kita akan selalu hadir di tengah orang-orang membutuhkan bantuan kita, baik fisik, baik berupa materi ataupun moralnya, dan terutama moralnya. Nah, maka pada pagi hari ini
Saya ingin sekali Bapak Ibu sekalian membacakan bahwa bagaimana sesungguhnya atas apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam memberikan perhatian dan bahkan menjenguk orang-orang yang tengah dalam keadaan sakit ataupun menghadapi ujian di dalam kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata pada hari kiamat, "Wahai anak Adam, aku sakit, tapi engkau tidak menjengukku." Maka ia pun berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu, padahal engkau Tuhan semesta alam?" Maka Allah berkata, "Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku Fulan sakit dan engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu bahwa kalau seandainya engkau menjenguknya, niscaya engkau mendapatiku di sisinya? Wahai anak Adam, aku minta makan, tetapi engkau tidak memberiku makan." Maka si Fulan itu pun berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberimu makan, padahal engkau Tuhan semesta alam?" Maka Allah berkata, "Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si Fulan meminta makan kepadamu, tetapi engkau tidak memberinya makan? Tidakkah engkau tahu bahwa kalau seandainya engkau memberinya makan, niscaya engkau mendapatkan hal itu di sisiku? Wahai anak Adam, aku minta minum, akan tetapi engkau tidak memberiku minum." Maka si Fulan itu pun berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku memberimu minum, padahal engkau Tuhan semesta alam?" Maka Allah berkata, "Hambaku si Fulan meminta minum kepadamu, tetapi engkau tidak memberinya minum. Tidakkah engkau tahu, kalau seandainya engkau memberinya minum, niscaya engkau mendapatinya di sisiku." Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah dari apa yang kita dapati di dalam hadis ini. Bagaimana sesungguhnya akhlak dan karakter seorang Muslim tidak hanya memikirkan untuk dirinya semata, namun hadir ketika saudaranya membutuhkan bantuannya, apakah dalam keadaan sakitnya, ataukah dalam keadaan kelaparannya, ataupun dalam keadaan dahaganya. Maka sesungguhnya tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita dan kemudian terdapat orang yang membutuhkannya, melainkan itu adalah lahan yang Allah sediakan bagi kita semuanya dalam ikhtiar kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah apabila terketuk hati kita di dalam mengulurkan bantuan dan menghadirkan kepedulian yang tentunya dilandasi dengan ketulus ikhlasan dalam hati untuk melaksanakannya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang dilaksanakan dari hati, maka akan landing di hati pula. Sesuatu yang dilaksanakan dengan penuh ketulus ikhlasan, maka hal itulah yang akan bermakna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita pun diberikan keistiqomahan untuk dapat mengikuti segala sesuatu yang telah diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tidaklah seorang Muslim menjenguk seorang Muslim di waktu pagi kecuali bersolawat kepadanya 70.000 malaikat hingga sore. Dan apabila ia menjenguknya di sore hari, berselawat padanya 70.000 malaikat hingga pagi. Dan ia mempunyai buah yang ranum di surga." Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sekali menyampaikan bahwa saya pernah mempunyai tetangga, Bapak dan Ibu, Tante Isa saya memanggilnya. Di hari tuanya, beliau sangat sibuk. Beliau selalu bepergian hampir setiap harinya. Ketika kemudian kita mendapatkan keterangan yang disampaikan oleh putrinya bahwa sesungguhnya Tante Isa, almarhumah, beliau sudah kembali kepada Allah. Beliau ternyata yang dilakukannya adalah mendatangi dan menjenguk
orang-orang yang sakit, yang berada di rumah sakit itu. Bukan hanya menjenguknya, tetapi membacakan ayat-ayat Allah dan memberikan pesan-pesan penuh keikhlasan bagi orang-orang yang dijenguknya, tanpa harus mengetahui siapakah identitas orang yang dijenguknya itu. Sepanjang ia mengetahui bahwa ia adalah seorang muslim atau muslimah, tentunya ia akan mendatanginya. Apalagi seandainya tidak ada keluarga yang menjenguknya. Maka boleh jadi hadis inilah yang melandasi almarhumah sehingga menjadikan kegiatan menjenguk orang-orang yang berada di rumah sakit itu sebagai bagian kegiatan yang dilakukannya di hari tuanya. Sama-sama kita mendoakan Bapak Ibu sekalian, semoga Tante Isa, tetangga yang sangat baik di depan rumah saya, yang selalu menunjukkan kesantunan, tutur kata yang indah dan lembut di dalam kehidupannya. Semoga Allah lapangkan alam kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan baginya. Dan semoga hanya kebahagiaan tiada tara yang Allah hadirkan baginya, termasuk ganjaran yang Allah sebutkan di dalam, termasuk ganjaran yang kita dapati pada pagi hari ini melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ini. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah bersama-sama kita Bapak Ibu sekalian menghadirkan kembali rasa terima kasih dan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya pula kita meniatkannya di dalam mematuhi atas apa yang telah Allah sampaikan dan Allah himbau kepada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita menjadikan forum ini sebagai wahana silaturahim antara kita semuanya. Dan utamanya adalah wahana silaturahim antara kita dengan ayah dan ibu kita. Dua manusia pilihan yang telah Allah hadirkan untuk menjadi wasilah dihadirkannya kita di muka bumi ini. Allah Maha memilih dan Allah Maha mengetahui apa yang paling pas untuk kita semuanya. Tidak akan pilih ayah dan ibu kita kalau bukan dikarenakan Allah melihat bahwa itulah yang terbaik bagi kita semuanya. Maka di dalam kerinduan dan kemudian kadangkala kita merasa bahwa semasa hidup ayah dan ibu kita banyak sekali kesempatan emas yang bisa kita lakukan, namun boleh jadi ketika itu ada hal-hal lain yang lebih kita prioritaskan sehingga kita tidak melaksanakannya. Maka bersama-sama kita menjadikan forum ini sebagai dimensi baru di dalam kita bersilaturahim dengan ayah dan ibu kita. Dengan kita hantarkan setiap pagi doa-doa terbaik kita untuk mereka. Kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah terima seluruh amalnya dan Allah lipat gandakan ganjaran bagi mereka. Dan semoga pula Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan semoga hanya kebahagiaan yang Allah hadirkan di alam kuburnya. Allah hadirkan taman-taman surga menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi mereka. Sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu kita di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih izinkan melanjutkan perjalanan kehidupannya dalam usia senjanya. Semoga kita sebagai putra dan putrinya Allah berikan kesabaran, kekuatan, dan keistiqomahan, dan kebahagiaan untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Menjadikan mereka sebagai prioritas utama di dalam pelayanan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Semoga hanyalah kasih sayang, perhatian, senyuman terindah yang kita berikan kepada mereka. Sehingga Allah hadirkan kebahagiaan di hari tua mereka dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta rasa syukur atas dihadirkannya putra dan putri yang selalu memperhatikan dan menyayangi mereka. Dan semoga apakah kita ataukah mereka yang kembali kepada Allah. Lebih dulu sama-sama kita berdoa semoga
kita semuanya dikembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Tugas dan kewajiban serta ikhtiar kita, Bapak dan Ibu, terhadap amanah yang Allah embankan kepada kita. Apakah suami atau istri, anak-anak keturunan kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, sesama kaum muslimin dan muslimat, bahwa betapa terbatasnya atas apa yang bisa kita lakukan. Namun kita memiliki Allah. Wala tai'asu mir rauhillah. Allah menyampaikan, jangan pernah kita berputus asa terhadap rahmat Allah. Bukankah doa adalah merupakan strategi utama yang dilakukan oleh seorang muslim? Maka kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk meskipun kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Semoga kita bersama suami atau istri dan anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita, tetangga-tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, semuanya menjadi bagian dari orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk hidayah, keberkahan dan ridhonya dalam perjalanan kehidupan dunia dan akhirat kita. Nah, pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sama-sama kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang tengah menderita sakit, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Ibu Susi juga sudah sehat kembali, sudah ceria kembali. Dan inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita yakin saja kepada Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, sesungguhnya kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Maka sesungguhnya apa yang kita petik pada hari ini adalah setiap kebaikan di dalamnya adalah atas izin dan rahmat Allah, terpaut dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada hari-hari sebelumnya. Semoga semakin termotivasi kita melakukan kebaikan semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan membutuhkan dan mendapatkan pertolongan Allah ketika tidak ada pertolongan dari manapun yang bisa hadir di dalam kehidupan ini. Dan betapa mudahnya bagi Allah ketika Allah menginginkan bahwa pertolongan itu diberikan kepada kita semuanya. Maka Allah akan hadirkan hamba-hambanya dan Allah akan memberikan pertolongan dengan caranya sendiri. Hal jazaul ihsani lal ihsan. Bahwa kebaikan itu balasannya hanyalah kebaikan. Bukan dari manusia. Kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk terus berjuang dalam kebaikan. Sesulit apapun di dalam upaya dan ikhtiar kita, di dalam menghadirkannya sebagai bagian dari total action kita di dalam kehidupan ini. Kepada saudara-saudara kita yang tengah menderita sakit, mendapatkan ujian dari Allah, semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, sehingga dapat menyikapi seluruh ujian itu adalah merupakan media yang Allah sediakan bagi kita semuanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian-ujian Allah berikan itu hanya sekedar cara Allah untuk melihat bagaimana cara kita menyikapinya. Dan bagaimana cara kita, setiap kita di dalam menyikapinya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hamba Allah yang lulus di dalam ujian-ujiannya. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan atas apa yang telah kita baca kemarin. Kita akan membaca pada ayat ke-28 sampai dengan ayat ke-31 dari surah Ibrahim pada surah ke-14. Mudah-mudahan setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini terus menjadi cara kita
memohon kepada Allah semoga Allah membukakan pintu ampunan, Allah membukakan pintu taubat untuk kita semuanya atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan pada hari kemarin ataupun hari sebelumnya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dan semoga pula melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayah untuk kita semuanya. Dan semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah anugerahkan pula ganjaran kepada ayah dan ibu kita, kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang telah menyampaikan dan memberikan, mentorehkan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan yang kita jalani hingga hari ini. Dan itu semuanya semoga doa-doa menjadi doa yang diijabahkan Allah. Bersama-sama kita membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar. Wa ahallu qawmahum daral bawar. Jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. 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 Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilih. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilih. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilih. Wa ja'alu lillahi
أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. 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 قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. سرا وعلانية من قبل أن يأتي
يوم لا بيع فيه ولا خلال. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.